Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Saniyan anna salata tarawih la tujadu fi ghairi Ramadan. Saniyan ing dalem dalil kang kapindho. Saniyan ing dalem dalil kang kapindho. Anna sholatat tarawih ing sak temene salat tarawih iku la tujadu ora den temu apa tarawih fi ghairi Ramadan ing dalem sakliyane wulan Ramadan. Thalisan dalil kang kaping 3 Annal Bukhariya ing sak temene Imam Bukhari iku doa nyeleh akan sapa Al Bukhari al haditha ing hadith al-madhkura kang den tutur fi sholatil witri ing dalem salat witir. Wahakadha lan kaya iki al-hadisa al-madhkur. Wa hakadha lan kaya iki al-hadisa al-madhkur yazulu ilang bidzalika sebab mengkono yadullu ala annaha sholal witri awalan. Yang pertama itulah awalan. Yadullu wa yadullu. Ketemu enggak? Ketemu, ngantuk berarti. Yang kemarin yang terakhir. Wa yadullu ala annaha sholatul witri. Ketemu? Melek belum? Ngantuk ya. Tularan pantesan. Bidzalika sebab mengkono wa yadullu apa ta'arudu at-ta'arudu perlawanan apa at-ta'arudu perlawanan wa yatimmu lan sampurna wa yatimmu lan sampurna atau nyampurna akan apa al-jam'u ngumpulaken
ngumpulaken bainal adillati ing dalem antarane pira-pira dalil. Wa qala lan dawuh sapa al-allamatu al-Qastolaniyu al-allamatu wong kang alim bangsa al-Qastolaniyu fi irsyadis sari ing dalem kitab irsyadis sari li syarhis sahihil Bukhari kaduwe syarahe kitab Sahih al-Bukhari kaduwe syarahe kitab Sahih al-Bukhari. Wal ma'rufu lan utawi kang den weruhi iku wa huwa al ma'ruf atau iku wa huwa utawi al ma'ruf iku alladzi perkara alaihi ing atase alladzi sapa al jumhuru jumhure ulama annahu sak temene adadun ay adadu rakaatit tarawihi annahu sak temene adadun tulis aja nggak usah dicari adadun kan adadu dalam kurung adadun ay adadu rakaatit tarawihi tegese wilangane pira-pira rakaatit tarawih iku isyruna 20 apane rakaatan rakaate bi asri taslimatin kelawan 10 pira-pira salam. Belum titik ini. Wa dzalika utawi mengkono isyruna. Tawi mengkono isyruna. Iku khamsu tarwihatin. 5 pira-pira istirahatan. 5 pira-pira istirahat leren ngaso kullu tarwihatin utawi saben-saben sak tarawih saben-saben sak istirahatan iku arba'u rakaatin 4 pira-pira rakaat bitaslimataini kelawan rong salaman salam loro ghairil witri sak liyane witir
Wa huwa utawi, kecepatan enggak sih? Wa huwa utawi al-witri iku salasatu rakaatin, telu pira-pira rakaat. Titik. Udah titik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin ya wa yadullu ala annaha sholatul witri di atasnya. Awalan qalu Aisyah radhiyallahu anha lahu sallallahu alaihi wasallam atanamul qabla ayyutira fa inna sholatat tarawih tuf'alu ba'da sholatil isya'i wa qabla naum. Alasan kenapa yang sholat 11 itu termasuk sholat tarawih yang pertama tadi. Alasan yang kedua, dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa hadis di atas itu sholat witir. Anna sholat tarawih la tujadu fi ghairi Ramadan. Sesungguhnya sholat tarawih itu tidak ditemukan di selain bulan Ramadan. Hadis di atasnya apa itu? Hadis di atas kan apa? Innama kana idzala yusallu bukan. Mana itu yang menunjukkan Rasulullah melaksanakan sholat 11 rakaatan dalam bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Dalil yang kedua, tsalitsan annal Bukhariyah sesungguhnya Imam Al-Bukhari menempatkan hadis di atas tadi, hadis yang telah ditutur tadi di atas, fi sholatil witri, dalam posisi sholat witir. Ini kata Imam Bukhari 11 itu sholat witir. Wa hakadha yazulu bidzalika at-ta'arudu wa yutimul jam'u bainal adillah. Apa nih? Hadis yang telah disebut di atas itu terdapat apa ya? Penghapusan atau hilangnya hadis. Jadi hadisnya ada yang motong itu loh. Bidzalika at-ta'arudu, maka menjadi perdebatan. Wa yatimul jam'u bainal adillah, dan telah sempurna aku mengumpulkan beberapa dalilnya. Dalilnya sudah sempurna. Jadi begini, kenapa ada orang-orang yang berpendapat sholat 11 itu dikatakan sholat tarawih? Hadisnya Rasulullah yang bunyinya apa tuh? Mana di dalam bulan Ramadan dan wa ghairihi gitu ya. Wa ghairihinya dihapus. Siapa yang menghapus? Ini golongan mereka itu. Yang menganggap ini sholat witir, ada namanya Syekh Albani. Syekh Albani, ulamanya orang Wahabi.
Syekh Albani, maka hati-hati. Kalau ada kitab terus karangan Syekh Albani, jangan dibeli. Ya. Syekh Albani itu bukan ahli hadis. Hanya beliau gemar membaca hadis kemudian hafal. Oleh mereka dianggap ahli hadis. Sama Ustadz dia pinteran Ustadz. Percaya nggak? Jadi, beliau itu penjaga apa ya? Apa namanya kalau buku-buku itu? Perpustakaan. Karena penjaga perpustakaan sering membaca kitab-kitab yang ada di perpustakaannya sendiri. Kemudian hafal hadisnya karena sering membaca. Kemudian mengklaim bahwa hadis yang sebelah sini adalah sholat tarawih. Ya sebenarnya kita yang Ahlussunnah juga nggak ada dalil tarawih. Saya nggak. Rasulullah pernah tarawih tidak? Ikut Rasulullah tarawihnya 3 hari, masih ingat? Tidak ada yang menunjukkan Rasulullah tarawih itu nggak ada dalilnya. Silakan buktikan. Mau dari hadis, mau dari Al-Quran, tidak ada. Rasulullah keluar dari rumah melakukan sholat 3 hari berturut-turut selama bulan Ramadan. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab menyimpulkan bahwa itu sholat tarawih. Berarti sholat tarawih itu buatan sahabat, bid'ah tidak. Bid'ah bukan bikinan Rasulullah loh. Jadi mengikuti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Karena Rasulullah sebelum wafat beliau bersabda, ikutilah sahabat-sahabatku yang pintar, cerdas, yang telah diberikan hidayah. Layaknya mereka seperti bintang-bintang di langit. Kan begitu? Nah, ini rahasia kesuksesan Rasulullah ini di sini. Kalau pengen sukses, siapa yang pengen sukses? Siapa? Pengen sukses enggak? Orang yang paling sukses di dunia ini Rasulullah. Yang paling cerdas, yang paling pinter cuma Rasulullah. Percaya tidak? Apa buktinya? Bisa percaya itu loh. Apa buktinya? Kumpulkan profesor-profesor, pelajar-pelajar, dosen-dosen sedunia. Dibandingkan dengan Rasulullah satu. Kalah. Mereka kalah dengan Rasulullah satu. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, Allah itu berfirman. Firmannya Allah namanya aduh, punya mulut kan? Namanya Al-Quran. Apa namanya tadi apa? Al-Quran. Itu ngarang loh. Namanya Al-Quran. Firman Allah itu tidak jelas. Tidak jelas. Al-Quran itu tidak jelas loh. Aqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatlah karena sholat itu menjauhkan kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Itu aja. Nggak diterangkan di dalam Al-Quran. Harus wudhu dulu. Sholatnya sholat apa, berapa rakaat, diterangin nggak? Nggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Wahai orang-orang yang beriman, puasalah kamu seperti halnya puasa yang telah dilakukan oleh orang-orang pendahulu. Itu aja. Nggak diterangin bulannya bulan apa, bukanya pakai apa, ada koleknya nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Nggak jelas ya?
Tidak jelas. Sahurnya pakai apa, jam berapa, sampai jam berapa. Tidak tahu. Tidak dijelaskan di situ. Hanya kita suruh puasa aja. Jadi jelas tidak firman-Nya Allah? Tidak? Tidak jelas. Untuk menjelaskan firman Allah, menjelaskan Al-Quran, maka Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk menerjemahkan, memperjelas firman Allah. Ini yang berfirman Allah. Orang kalau menerjemahkan, mentafsirkan Al-Quran harus orang yang tahu kehendak Allah. Ayo. Yang tahu kehendak Allah siapa? Profesor-profesor tahu nggak? Dosen-dosen tahu nggak? Rektor-rektor tahu nggak? Tidak ada. Cerdas tidak Rasulullah? Cerdas. Tapi lihat, walaupun secerdas seperti itu Rasulullah, di dalam Al-Quran yang dipuji oleh Allah bukan ilmunya, tapi akhlaknya. Innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad, kau adalah manusia yang mempunyai akhlak yang agung. Tuh. Yang dipuji Rasulullah akhlaknya. Sampai ke umat-umatnya beda. Sampai ke umatnya yang ditonjolkan ilmunya. DRS, IR, SH, MH, SOS. Iya. SH di belakangnya. Kalau secara langsung kan, aku loh ahli hukum. Kan begitu berarti. Pamer ilmu kan. Yok, mau enggak yang SH itu ditulis namanya aja. Mau enggak? Ini hebatnya Rasulullah. Loh. Jadi jelas kenapa Rasulullah yang terpilih? Karena Rasulullah tahu kehendak Allah. Al-Quran ini tahu. Kehendak Al-Quran ini tahu Allah. Akhlak itu sulit loh. Akhlak itu mempelajari, menerapkan, mempraktekkan, mengaplikasikan akhlak itu lebih berat daripada mengamalkan ilmu. Percaya tidak? Percaya aja ini. Ini kalau lama-lama Ustadz ngaku jadi nabi, percaya sih. Kayaknya percaya loh ini. Percaya aja. Tapi sih nggak apa-apa, biar cepet lah. Pokoknya yang nggak percaya manggutin kepala. Mempraktekkan akhlak itu susah. Nih. Perilaku akhlak yang paling tinggi ini, dengerin. Kamu bisa mempraktekkan hebat. Yang pertama, tersenyumlah kepada orang yang cemberut. Berani? Berani enggak? Tersenyum kepada orang yang cemberut. Kedua, berbuatlah dermawan kepada orang yang pelit. Ayo, bisa enggak? Kamu kondangan enggak harus nunggu dia kondangan dulu. Ngasih aja, terus jangan ngarepin dia kondangan lagi. Siap enggak? Tidak usah kamu berbuat baik menunggu kebaikan orang lain dulu. Ini namanya akhlak loh. Yang ada gimana? Nungguin kan? Yang ada nungguin orang berbuat baik dulu, kemudian kita baru berbuat baik, begitu ya? Itu bukan akhlak. Sama nggak kayak kebo nih. Dikasih makan.
dikasih rumah, dikasih tempat, disuruh majikannya mau nggak? Mau. Bu, narik rumput, narik. Bu, menggembala apa namanya kalau panen tuh? Apa namanya? Ya bajak sawah. Mau. Bu, ngangkut jerami, mau. Kebo ditanya, Bu, kebo itu kebiasaannya kalau tidur sambil makan gitu. Ada makanannya kan. Biasanya. Jadi kalau ada santri yang sebelum tidur ngemil dulu kebo. Lihat kebo loh, kalau tidur mulutnya ngunyam loh. Pernah lihat kebo nggak? Belum ya? Nanti pulang liburan lihat kebo ya. Kenapa Bu, kalau disuruh majikan kamu mau aja kenapa? Jawabnya kebo, karena dia ngasih makan, karena dia ngasih rumah, ngasih tempat tinggal. Saya mandi, dimandiin, digosokin. Jadi nurut. Kenapa kebo nurut? Karena orang majikannya ini berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, nunggu kebaikan orang lain dulu berbuat baik kepada dirinya, berarti itu namanya kebo. Paham? Paham nggak? Para kebo yang berbahagia. Nih. Begitu semua kok. Namanya kebo. Jadi tugasnya Rasulullah itu susah, menyempurnakan akhlak manusia. Sekalipun beliau pintar, sekalipun cerdas. Kalian lihat, kitab ini itu pengarangnya Syekh Al-Alamah Kiai Haji Ali Maksum. Tapi ketika di sini qala al-faqir gitu ya. Berkata akulah orang yang butuh rahmat Allah. Orang yang miskin dari rahmat. Begitu. Enggak mengaku Kiai Haji tanda tangan. Lihat ada tanda tangannya enggak? Ada ya? Ada. Ada enggak? Coba ada kiainya enggak? Al-Hajj, Syekh itu. Ya itu sih yang nulisnya, yang penulisnya yang ngasih Kiai Haji. Tapi lihat di dalam kitabnya, qala al-faqir. Ya. Sering kan? Nah, makanya kamu sebagai tanda tawadukmu kalau menulis kitab jangan nama milik saya, namanya Ahmad Ja'far, jangan. Mustahiq al-faqir ila rahmati rabbi. Nah gitu loh. Al-mustahiq ila al-faqir ila rahmati rabbi. Sugiono. Wah, gitu. Ini ada tawaduknya di depannya al-faqir gitu. Gitu ya. Jadi kalau nulis al-faqir, mustahiq al-faqir. Nah, gitu. Jangan nama. Waduh, komplit namanya asal dari ini, ini. Khawatir kitabnya hilang. Apalagi ada Kiai Kempek itu ada namanya Kiai Akil. Kiai Akil itu bapak dari Kiai Said Akil. Itu kalau menulis surat, kemudian di belakangnya al-faqir al-madnub, orang yang butuh rahmat dan orang yang banyak berdosa. Akil Siraj. Itu. Paham nggak? Nah, itu.
Jadi kalau kamu nanti suatu saat jadi pengarang kitab, nggak mungkin kan? Penulis puisi gitu ya, atau pengarang apalah, puisi atau pengarang buku-buku untuk panduan santri-santri, ditulis al-faqir ila rahmati rabbihi. Orang yang miskin, yang butuh rahmatnya Allah, baru namanya tik. Rasulullah begitu. Rasulullah sudah pernah haji belum? Kira-kira? Pernah belum? Pernah belum? Pernah. Pernah lihat tulisan sholawat salam kepada baginda Rasul Haji Nabi Muhammad. Padahal sudah haji loh. Padahal sudah haji loh, Haji Muhammad. Orang yang pertama kali haji siapa? Nabi Apa ada Pak Haji Ibrahim? Oh. Tulisannya Pak Haji Ibrahim enggak? Inilah akhlak Rasulullah. Nah, kesuksesan Rasulullah, ini rahasianya. Kesuksesan Rasulullah karena Rasulullah menerapkan, mengajari santrinya Rasulullah, ini namanya sahabat, dengan metode ma'iyah. Ma'iyah itu apa? Ma'iyah itu kebersamaan. Makannya sama sahabat, makan bareng, tidur sebelahan, sholatnya bareng berjamaah, ngajinya bareng. Rasulullah. Nah, kurikulum ma'iyah yang diterapkan Rasulullah yang ada pada zaman sekarang, sekolah apa pondok? Yang ma'iyah itu loh, kebersamaan. Pondok, gurunya ngimamin, muridnya makmum. Gurunya ngajar, muridnya ngaji. Kamu pernah ngaji sama guru sekolahmu? Hah? Kebersamaan. Tidurnya bareng, makannya bareng, gitu ya. Ngantri lagi ya. Ngantri. Udah ngantri buru-buru, digosok sabunnya. Sabun digosok. Ada yang gosok pakaian, gosok celana dalam. Ini nggak mikir, yang gosoknya tuh ukurannya beda tuh, nggak mikir. Mikir. Celana dalam mau digosok. Jangan digosok orangnya gemuk. Ya kan, dipakai ngambang kan. Kelem. Sampai kan. Nah ini. Ini salah satu metode Rasulullah, yaitu metode ma'iyah, kebersamaan. Metode ma'iyah yang diterapkan Rasulullah hanya ada dalam kurikulum pesantren. Sekolah nggak ada. Pesantren. Loh. Kenapa? Karena pesantren itu persis peraturan kebiasaan pesantren seperti orang-orang soleh. Orang soleh baca Al-Quran, santri baca Al-Quran. Habis maghrib baca Al-Quran. Coba yang sekolah-sekolah itu loh. Di rumah baca Al-Quran nggak habis maghribnya? Enggak. Orang soleh berjamaah, santri berjamaah. Ya. Orang soleh sholat qobliyah ba'diyah, santri qobliyah ba'diyah. Nah. Jadi yang berpengaruh untuk menunjang kesuksesan sebenarnya ya pesantren. Gitu. Maka sebaik-baiknya
Enggak, bukan sekolah itu enggak bagus, tidak, ya bagus. Tapi sebagus-bagusnya sekolah, sekolah yang ada pesantrennya. Yang bikin berkah sekolahnya ini karena ada pesantrennya ini, yang bikin berkah nih. Coba pesantrennya bubar, insya Allah sekolahan bubar. Yakin. Bangkrut. Segini kan di SMK semua terus enggak bangkrut kan segini, enggak sekolah ini. Jadi yang bikin berkah sekolah itu adalah ini. Paham ya? Jadi ya. Gitu. Jadi kalau kamu pengen sukses, maka pakai metode Rasulullah, memakai metode ma'iyah. Apapun perilaku baikmu dilakukan secara berjamaah. Haji berjamaah, sholat berjamaah, zikir iktikaf berjamaah, makan berjamaah. Rasulullah tidak pernah makan sendiri. Kalau beliau punya makanan, manggil sahabat yang lain. Kemudian beliau makan, ikut makan. Nah, kebersamaan ini hanya ada dalam pesantren dan kebiasaan para ahlus sunnah wal jamaah. Tahlilan bareng, yasinan bareng, marhabanan bareng. Di luar ahlus sunnah nggak punya ini, nggak punya kebersamaan seperti ini. Rasanya kapan? Nanti kalau kamu sudah di rumah. Sudah di rumah tuh. Apa ya? Nggak ada momentum yang paling indah selain di pesantren. Jadi masih ingat. Kalau main ke pondok itu masih ingat. Oh, ingat waktu makan di sini. Waktu ngafalin di sana. Masih ingat. Kadang ketika bertemu pun kita disempetin makan bersama. 1 tahun sekali loh, kan bersama. Ketemu, aduh, udah ada yang tua, ada yang keriput, aduh, ada yang udah mati. Beneran loh, beneran. Temennya Ustadz banyak yang udah mati loh. Satu angkatannya Ustadz itu 400 orang waktu itu. 400 orang loh, kan satu pondok ini. 400 loh, satu angkatan gua. 400. Ya. Untuk kalau reuni ya ramai kayak pasar malam udah 400 orang. Ramai. Tiap tahun reuni. Tiap tahun. Nanti 1 tahun sekali kita ketemu, kemudian kumpul di makbarohnya Kiai almarhum. Kemudian kita menghatamkan 1 Quran di sini. Kemudian sowan dengan putra-putranya. Itu tradisi santri salaf. Besok begitu. Khatamkan Al-Quran. Iya, sampai sekarang loh, Ustaz masih ada grup apa namanya? Untuk ngabsen Al-Quran. Jadi setiap alumni itu dapat 1 juz. Selalu baca 1 juz ketika haul beliau itu Kiai Khudori itu haulnya Senin Kliwon. Setiap Senin Kliwon kita baca Al-Quran berjauhan walaupun 1 juz dibagi. Ustadz paling banyak suratnya juz 30. Lumayan kan? Orang jauh loh Cirebon. Suratnya kan banyak kan? Juz 30. Tapi lebih cepat walaupun banyak. Itu sama kok, apal nggak lihat juga. Nanti diabsen oleh mereka. Ada ketuanya, ada. Sampai sekarang masih ada. Itu tradisi salaf. Maka ketika kamu sudah selesai, ya jangan malu, jangan sungkan. Silaturahim minimal haflah lah. Datang ke pesantren. Kalau nggak datang, malu tuh kamu. 1 tahun kamu nggak ke sini, udah malu ke sini. Malu itu Ustaz Jafar sering ditakzir. Nanti kamu datang teringat ditakzir,
dimarahin, suruh nulis Yasin gitu. Yang diingat itunya aja. Jadi jangan lupa dengan aktivitas pesantren itu, jangan lupa. Ya, nanti kita bikin reuni ya. Pokoknya bikinlah reuni gede segini nih. Kalau Ustadz mati ziarah aja tinggal ke situ. Ya kan mungkin tua kan. Mungkin udah tua kan kamu selesai itu 10 tahun lagi kan Ustadz udah tua, nggak tahu masih hidup nggak gitu kan. Oh jangan ya kamu dulu ya. Lo tadi ngomong Ustadz dulu mati, jangan, ya udah sok kamu dulu. Mau bareng matinya siapa yang nanti yang mandiin? Matinya bareng. Ya nggak bisa lah, sekuburan bareng lah, ngawur. Sekuburan bareng lo ngawur gitu. Tanya malaikat bisa nyontek kan kamu. Bener pasti Ustadz, kamu nanti nyontek. Gak mau lah. Duluan aja, duluan, nanti nyusul. Duluan aja ya. Itu rahasia kesuksesan Rasulullah, sifat ma'iyah. Beliau menyebarkan agama Islam, menyebarkan Islam dari Mekah sampai ke tanah Jawa tanpa tim sukses, tanpa partai, tanpa bikin kaos, tanpa grup WA. Islam menyebar seluruh dunia. Paling sukses, paling hebat, paling pinter, paling cerdas Rasulullah. Makanya biar kita ketularan Nur Muhammad, cahayanya Rasulullah, kalau mau mulai mengaji, mulai belajar, sebut nama Rasulullah dulu. Minimal Assalamualaikum ya Rasulullah. Mau zikir, Assalamualaikum ya Rasulullah ila hadratin Nabil Mustafa gitu loh. Ya. Jadi cahaya kemakrifatan itu ada dua. Ada yang datang dari malaikat, namanya makrifat nuriyah. Ada yang datang dari iblis, namanya nariyah. Jangan sampai kita itu berbuat baik, mengkaji, membaca Al-Quran, ternyata yang didapat nariyah, cahayanya cahaya iblis. Biar kita dapatnya cahaya nuriyah, cahayanya malaikat, cahayanya Rasulullah melalui pelantara malaikat Jibril, maka sebutlah nama Rasulullah ketika kita hendak sholat, hendak membaca Al-Quran, hendak membaca kitab, mau belajar, sebut Assalamualaikum ya Rasulullah. Oke ya. Insya Allah nanti belajarmu jadi berkah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi jangan keras-keras, cukup untuk sendiri aja. Atau mau ceramah, biar nanti kamu dapat cahayanya, dapat petunjuk terus, nerangin kitab, nggak selesai keterangannya panjang. Ceramah, nggak selesai materinya. Dari mana ini? Dari Nur Muhammad, cahayanya Rasulullah. Mau ceramah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam hati. Ucapkan dalam hati juga harus bicara. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru ceramah. Mau khutbah, begitu. Oke ya. Ini salah, triknya begitu. Maka biar ketularan kesuksesannya ma'iyahnya Rasulullah. Wa qala al-alamatul Qastalani, ada seorang ulama Al-Qastalani, nama daerah, ulama Al-Qastalani, tidak disebutkan. Fi Irsyadus Syari, dalam kitab Irsyadus Syari li Syarhis Sahihil Bukhari,
yaitu syarah dari Sahih Al-Bukhari. Wal ma'ruf wa huwa alladhi alaihi jumhur annahu adadar rakaat tarawih. Diterangkan dalam Irsyadus Syari itu adalah perkara yang telah diketahui oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama, masyhurnya ulama, apalagi sekelas ijma' lah, kebanyakan ulama, annahu adadu rakaat tarawih, bahwa dalil yang di atas menerangkan 11 rakaat salatnya Rasulullah, bahwa tarawihnya Rasulullah adalah at-tarawih isyruna rakaatan, 20 rakaat bi asyri taslimatin dengan 10 salam. Wa dzalika khamsu tarawihan. Ada 5 tarawih, berarti 10. Ada 5 istirahatan, wa dzalika khamsu tarawihatin. Dalam 20 rakaat 10 salaman ada 5 istirahat. Kullu tarwihatin arba'a rakaatin. Setiap istirahat satu yaitu ketika mencapai sudah bilangan 4 rakaat, bitas 5 taini dengan 2 salam. Ghairil witri, selain sholat witir. Wa huwa 3 rakaatin, yaitu 3 rakaat. Nah, 3 rakaat. Kemarin kan 2 terus 1, sekarang 3 langsung. Salat witirnya berarti langsung 3. Praktekkan aja. Kamu sekali-kali ngimamin tarawih di rumah, terus witirnya 3 kali, biar kaget orang-orang bodoh tuh. Wah, witirnya tuh gua sesat. Enakan, beneran loh, enakan ngerjain orang-orang begitu tuh. Ya. Biar nggak banyak ngomong. Setelah itu kan kalau dia tahu alasannya kan mati kutuk dia. Loh, kamu nggak tahu. Ada dalilnya. Oh gitu ya, ngerasa bodoh akhirnya. Ya artinya orang bodoh itu untuk praktek gitu loh. Ya nggak? Orang pinter, orang alim, perlu nggak orang bodoh? Perlu, untuk apa? Untuk praktek biar ilmunya manfaat. Dokter perlu orang sakit buat praktek biar manfaat ilmu dokternya. Harus ada orang sakit. Harus ada orang sakit. Nggak ada, makanya dokter itu seneng kalau ada orang sakit. Nggak ada dokter marah-marah. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Giliran sakit aja ke sini. Nggak ada loh. Nanti sembuh nggak ke sini-sini lagi. Ya iyalah, ini periksa. Nggak ada loh. Dokter tuh ramah. Sakit apa Ibu? Sakit apa Pak? Ini Pak Dokter sakit nggak bisa ditekuk. Leher ngamuk Pak. Lehernya. Oh ini. Mikir apa, tekuk apa? Ramah, nggak ada marah-marah. Lama ya nggak kesini. Ya alhamdulillah sehat. Oh alhamdulillah. Gitu. Ada marah-marah. Dan sakit ke sini, ini kasih obat, jangan sini lagi, terakhir nih, mati. Oh ini nggak ada kan? Begitupun sifatnya orang alim kepada orang bodoh, dia pasien, jangan marah-marah. Oh sini. Tak ajarin sholat, sini tak ajarin puasa, sini tak ajarin ngaji. Gitu loh. Jadi orang alim ke orang bodoh itu sifatnya seperti dokter ke pasien. Gitu loh. Masalah sembuh atau tidak urusan Allah. Kita gitu, dokter. Kita ngajarin orang bodoh, masalah pinter atau tidak Allah urusannya. Yang penting kamu belajar. Paham ya? Nah, itu kunci kesuksesan Rasulullah, sifat ma'iyah. Wallahu a'lam. Bismillah.
Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika solihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi kesemutan belum Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dahiran wa batinan wa tasyuruna bi'ibadika solihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.